Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sehat. Selamat pagi anak-anak kebanggaan orang tua. Hari ini kita akan belajar kembali dengan pembahasan kita yang ini. Ya, ini ya. Jadi hari ini kita akan belajar kembali tematik dengan materi kita adalah adaptasi makhluk hidup. Ya, oke. Akan kita lanjutkan. Marilah kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa itu adaptasi? Adaptasi itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kenapa kok harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Tentunya ada tujuannya. Selain ini adalah salah satu dari ciri makhluk hidup, tentunya mengapa makhluk hidup itu perlu menyesuaikan diri, ada tujuannya. Nah, adapun tujuannya ini adalah ini. Tujuan adaptasi adalah untuk mempertahankan hidupnya, ya. Untuk mempertahankan hidupnya dari apa? Dari serangan predator, dari serangan pemangsa, dan juga selain itu juga untuk memperoleh makanan agar bertahan hidup, ya. Nah, jenis-jenis adaptasi itu ada beberapa. Ya, kita lihat. Yang pertama itu adalah adaptasi morfologi. Dan yang kedua itu ada adaptasi fisiologi. Dan yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Kalau kita buat bagan ada seperti ini, ya. Nah, anak-anak, mari kita pelajari satu persatu tentang adaptasi-adaptasi ini. Yang pertama itu adalah adaptasi morfologi. Apa itu adaptasi morfologi? Adaptasi morfologi itu adalah adaptasi pada bentuk tubuh makhluk hidup. Coba kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kalian, bentuk tubuh makhluk hidup itu, baik hewan maupun tumbuhan, semuanya berbeda-beda. Kenapa kok berbeda-beda? Tentu ada tujuannya, ada kegunaannya. Nah, itulah yang dimaksud dengan adaptasi morfologi. Semua perbedaan-perbedaan itu adalah untuk bertahan hidup, untuk mempertahankan diri dari serangan musuh, ya. Nah, ini ada beberapa gambar contoh bentuk adaptasi morfologi. Kita lihat satu persatu. Di gambar ini, kelompok di sini, ini ada bentuk paruh, ya. Ini di semuanya bangsa burung. Kalian lihat paruhnya itu berbeda-beda bentuknya. Sebelumnya Ibu tanya dulu, apa itu paruh? Mulut, Bu. Iya, bagus, mulut, ya. Jadi paruh itu adalah mulut dari hewan-hewan unggas. Kenapa kok nggak dibilang mulut saja? Kenapa kok dibilang paruh? Nah, ada perbedaannya ini. Jadi, kalau bentuk namanya paruh itu memiliki ada yang di bagian mulut itu yang di bagian luar depan itu seperti tulang terbuka, ya, rangka luar, ya, yang padat atau keras. Nah, ini yang seperti inilah disebut dengan paruh. Beda dengan hewan yang lainnya, kucing gitu tidak punya paruh, dia punya mulut atau bibir, ya. Nah, kalian lihat bentuknya bibirnya atau paruhnya di sini berbeda-beda. Kenapa? Karena makanannya juga berbeda-beda, ya. Ini elang. Kenapa kok dia bentuknya seperti ini? Karena yang dimakan adalah daging, ya. Jadi kegunaan ini elangnya, bibirnya, paruhnya yang seperti ini adalah digunakan untuk mencabik-cabik mangsanya, mencabik-cabik makanannya, ya. Ini burung apa ini? Ini adalah yang seperti ini bentuknya. Ini adalah burung pemakan biji-bijian, ya. Burung pemakan biji-bijian. Nah, kalau yang satunya ini adalah burung pemakan untuk mencari ikan. Biasanya dia mencari ikan kan di air, makanya bentuk bibirnya atau paruhnya seperti ini. Ya, sama juga dengan ini. Ini bebek juga seperti itu. Jadi yang bentuknya panjang-panjang ini biasanya mencari makanannya di dalam air, ya. Ini bentuk paruhnya. Nah, sekarang bentuk kakinya. Kakinya juga berbeda-beda. Coba Ibu tanya, ini kaki apa ini? Kaki yang seperti ini, di mana kakinya pendek, kemudian kekar, berkuku tajam, ini biasanya dimiliki oleh hewan-hewan atau burung pemangsa hewan, pemangsa ayam, pemangsa daging, ya. Ini biasanya dimiliki oleh
elang, garuda gitu. Kenapa kok begini bentuknya? Karena dia digunakan untuk mencengkeram mangsanya. Ini bebek ini kaki apa ini? Kaki bebek. Kalian lihat ini ada selaputnya. Kenapa kok ada selaputnya? Karena ini digunakan selain untuk berjalan, kaki ini juga digunakan untuk berenang ya, seperti ada selaputnya untuk mempermudah dia untuk berenang ya. Kalau yang seperti ini kakinya panjang, kemudian kecil, ramping, ini biasanya dimiliki oleh bangau ya. Bangau ini karena dia mencarinya makanannya itu di air, jadi agar kalau kakinya pendek tentunya dia tenggelam. Nah, oleh karena itu dia berkaki panjang dan rampingnya. Kalau ini adalah ayam. Karena kakinya dia ayam itu kan hidupnya di darat, digunakan untuk berjalan, digunakan untuk mengais-ngais makanan. Nah, seperti ini. Jadi kakinya dia bentuknya seperti ini, ya. Oke, ini juga ada bentuk-bentuk paruh yang lain. Nah, ini kita lihat ini burung apa ini? Ini adalah burung untuk pemakan madu atau penghisap madu. Madu itu ada di bunga yang tempatnya jauh di dalam bunga ya. Oleh karena itu agar tidak merusak bunga, dia memiliki paruh yang semacam ini, panjang dan kecil ya. Nih, kemudian ini adalah hewan atau burung pemangsa ikan yang untuk mencari makanannya di dalam air seperti ini burung bentuk paruhnya ya. Itu beberapa tentang bentuk-bentuk paruh dan kaki burung. Ini adalah salah satu adaptasi morfologi ya. Kalau pada adaptasi morfologi pada tumbuhan, nah ini tumbuhan memiliki bentuk yang berbeda-beda. Yang ini kalau dilihat dari seperti ini, kita kelompokkan dia tumbuhan itu menjadi ada namanya xerofit, hidrofit, dan hygrofit ya. Xerofit ini adalah tumbuhan yang hidupnya di tempat yang panas, yaitu kaktus sama kayak ini. Nah, karena dia kaktus hidupnya di tempat yang panas, biasanya di gurun pasir, dia memiliki bentuk yang berbeda, yang unik, di mana batangnya atau daunnya itu berbentuk tebal, ya, berbentuk yang daunnya tebal, kemudian berduri, dan di dalamnya itu memiliki seperti spons, ya. Gunanya itu untuk apa? Kenapa dia berdaun tebal? Karena untuk mengurangi penguapan airnya agar airnya yang dikandung tidak terlalu banyak menguap. Dan yang kedua berduri itu untuk mempertahankan diri untuk terhadap serangan musuh tentunya kan. Kemudian dia berdaun di dalamnya itu memiliki zat seperti spons karena itu digunakan untuk menyimpan cadangan airnya. Tuh. Hidrofit yang kedua, hidrofit ini hewan yang hidup di air. Hewan yang hidup di air biasanya memiliki daun yang seperti ini ya. Lebar, kemudian agak tebal ya. Kemudian dia punya zat lilin. Ya, dia punya zat lilin. Kenapa dia berdaun lebar? Agar bagaimana? Untuk mempermudah penguapan. Beda dengan ini tadi ya. Kalau ini untuk mengurangi penguapan, kalau ini mempermudah penguapan agar daunnya tidak membusuk ya. Kemudian dia juga punya di permukaannya mempunyai zat lilin ya. Zat lilin sehingga air kalau mengenai permukaannya itu langsung tidak menempel di daun ini, dia langsung turun. Jadi tidak akan merusak konstruksi dari daun ini, struktur dari daun ini ya. Kemudian kalau hygrofit ini adalah tanaman yang hidup di daerah lembab, mempunyai bentuk yang seperti ini. Oke. Nah, sekarang adaptasi morfologi pada hewan. Nah, ini apa ini? Jerapah. Kenapa kok apa yang kalian dapat lihat dari jerapah ini? Oh, badannya tinggi, Bu. Lehernya panjang, kakinya panjang. Ya, betul. Kenapa dia begitu? Karena dia mencari makanannya. Itu sumber makanannya itu di pucuk-pucuk daun di pohon yang sebelah atas ya. Jadi dia memakan daun-daun muda ya. Karena daun muda itu ada di sebelah atas paling ujung kan. Jadi dia memiliki tubuh yang seperti ini. Kakinya panjang dan lehernya juga panjang untuk mempermudah dia mencari makanan. Ini ada lagi morfologi dari hewan apa ini? Macan, singa. Ya, kalau kalian tahu macan atau singa ini makanannya apa? Iya, dia memakan daging ya. Karena dia pemakan daging, dia mempunyai banyak keunikan ya. Pertama, giginya tajam. Giginya tajam untuk merobek-robek makanannya.
Kemudian kalau sudah mangsanya kena gigit, dia tidak akan bisa lepas dari gigitannya. Kemudian dia mempunyai kuku-kuku yang tajam juga. Kuku yang tajam ini berguna untuk mencengkeram mangsanya ya. Juga badannya kalian lihat, badannya kekar ya, kuat. Ini karena dia selalu mengejar mangsanya ya. Nah, itu tadi adaptasi morfologi. Kita lanjutkan lagi pada yang kedua, yaitu adaptasi fisiologi. Apa itu adaptasi fisiologi? Itu adalah adaptasi yang terdapat pada fungsi dan sistem pada organ tubuh makhluk hidup. Jadi kalau tadi morfologi itu bentuk tubuhnya yang berbeda, jadi sekarang ini adaptasi fisiologi ini di dalamnya ya fungsi dan sistem organ tubuhnya yang berbeda-beda untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dengan kebiasaannya ya. Contohnya sekarang kita ambil yang pada tumbuhan. Nah, pada tumbuhan ini Ibu ambil contohnya bunga bangkai atau rafflesia, kemudian bunga kantong semar. Ini dia contohnya. Bunga bangkai atau rafflesia ini biasa ditemukan di daerah Bengkulu, tapi tidak juga menutup kemungkinan ada di daerah-daerah lain. Kalian tahu apa keunikan dari bunga bangkai? Iya, baunya busuk sekali ya. Kenapa dia mempunyai bau busuk ya? Karena itu digunakan dia untuk menarik serangga, menarik lalat ya, menarik perhatian lalat. Suka kan, lalat kan suka pada hal-hal yang busuk kan? Jadi dia mengeluarkan bau yang menyengat, bau yang busuk sehingga nanti menarik perhatian lalat. Lalat itulah nanti akan terjebak masuk ke dalam bunganya ini, ke dalam bunganya ini. Kenapa dia melakukan seperti itu? Karena bunga bangkai ini adalah makanannya adalah protein ya. Jadi dia tidak bisa berfotosintesis, dia makanannya protein, dan protein itu dia didapatkan dari hewan-hewan kecil ya, lalat dan sebagainya. Kantong semar pun demikian ya. Kantong semar pun demikian, dia mempunyai kemampuan untuk makan makanannya itu protein. Dia tidak bisa memakan lain. Jadi kalau misalnya ada bunga atau lalat yang menghinggapi atau tawon, lebah itu di dalam di permukaan bibirnya ini yang seperti kantong ini dia mempunyai semacam pelicin ya, mempunyai zat seperti pelicin ya. Nanti kalau ada hewan yang masuk ke sini dia akan terpleset masuk ke dalam sini. Masuk ke dalam sini dia terpleset, nah langsung dimakan sama dia ya, sama si kantong semar. Nih dia contoh banget macam-macam kantong semar. Itu contoh dari fisiologi, adaptasi fisiologi pada tumbuhan. Nah, kemudian sekarang pada hewan, contohnya rayap. Kalian tahu rayap? Rayap itu adalah hewan pemakan apa? Kayu ya. Hewan kok makan kayu? Hewan kecil kok makan kayu? Nah, dia karena punya kelebihan ya. Jadi dia si rayap ini di dalam zatnya, dalam tubuhnya itu punya zat yang gunanya untuk menghancurkan kayu-kayu yang dia makan agar bisa dimanfaatkan untuk pertumbuhannya ya. Jadi oleh karena itu dia makan kayu, dia gigit si kayu itu, dia masukkan ke dalam perutnya, nanti di dalam perutnya itu akan diproduksi lagi oleh zat yang ada di dalam tubuhnya menjadi zat-zat makanan yang dia perlukan. Yang kedua contohnya itu adalah hewan memamah biak. Tahu hewan memamah biak maksudnya? Nah, ini contohnya sapi. Nah, sapi, kambing, kerbau, kalau kalian lihat dia habis makan kan dia duduk mengunyah makanannya kemudian ditelan. Nanti setelah beberapa saat dia akan sepertinya memuntahkan makanannya dari mulutnya, kemudian dikunyah lagi, kemudian ditelan lagi. Nah, itu seperti itu hewan memamah biak. Jadi si kambing, sapi atau kerbau ini sama seperti rayap, di dalam tubuhnya itu dia punya kemampuan untuk mengunyah atau mengolah rumput dan makanan yang lainnya, daun-daunan itu menjadi makanan yang ia perlukan ya. Kemudian yang ketiga itu adalah adaptasi tingkah laku. Berarti yang beradaptasi, yang menyesuaikan diri adalah tingkah lakunya. Ya, contohnya, nah ini kalau pada tumbuhan itu ada namanya meranggas. Meranggas itu adalah menggugurkan daunnya pada saat musim kemarau ya. Dapat juga selain meranggas itu menggulung daunnya. Nah, menggulung daunnya. Yang ketiga itu mengeringkan daunnya. Kenapa kok dikeringkan daunnya? Untuk mengurangi penguapan. Menggulung daunnya kenapa? Untuk mengurangi penguapan agar dia bertahan hidup.
Nah, ini yang ketiga, nah keempat itu putri malu nanti kita jelaskan. Nah ini contohnya untuk meranggas, ini biasanya pohon yang seperti ini pada saat musim kemarau dia hilang daunnya semuanya. Kenapa? Dia seolah-olah kelihatan mati. Ini digunakan untuk mengurangi penguapan air, jadi dia bisa bertahan hidup sampai datangnya musim penghujan. Contoh hewannya seperti ini adalah pohon jati, pohon kedondong, pohon randu, seperti ini. Dia punya adaptasi yang seperti ini. Kemudian untuk yang menggulung daunnya itu biasanya tanaman-tanaman yang memiliki daun panjang dan lebar seperti ini, seperti pohon jagung ya. Selain pohon jagung itu ada pohon serai, itu juga demikian. Jadi kalau pada musim kemarau, kalau pada saat panas yang sangat, itu dia akan menggulung daunnya untuk mempertahankan hidupnya, untuk mengurangi penguapan. Yang mengeringkan daunnya ini kencur ya. Kencur ini pada saat musim kemarau dia akan mengeringkan daunnya seolah-olah kencur ini mati. Padahal kalau kita lihat di dalamnya dia tidak mati. Dia tetap hidup, itu adalah digunakan untuk dia bertahan hidup dari kekeringan. Kemudian putri malu, siapa yang tahu putri malu? Jadi putri malu ini cantik bunganya, tapi di bawah daunnya itu ada duri ya. Dia kalau kita sentuh itu akan mengatup ya, daunnya itu akan mengatup menutup, itu seolah-olah dia layu, padahal tidak layu ya. Dia gunakan caranya itu sudah mengatup, nanti di bawah daunnya itu ada duri. Makanya itulah yang dia gunakan untuk mempertahankan diri, melindungi dirinya dari musuh. Hati-hati dengan putri malu ya. Nah, kita lanjutkan dengan adaptasi tingkah laku pada hewan ya. Ini banyak sekali contoh-contoh seperti ini. Cumi-cumi. Apa? Dia kalau ada musuh dia langsung mengeluarkan tinta ya. Keluarkan tintanya jadi air laut menjadi hitam pekat, kemudian dia lari. Kabur. Walang sangit itu bisa mengeluarkan kalau ada musuh yang mendekati dia akan mengeluarkan aroma yang sangat busuk. Orang yang memangsa tidak tahan dengan baunya dia lari ya. Cicak. Nah, ini cicak. Ya, cicak ini kalau ada musuhnya dia akan dikejar musuhnya, kucing misalnya, dia akan melepaskan ekornya, jadi nanti si kucing itu dia mengejar ekornya. Kalau ekornya udah lepas dia lari, selamatlah dia ya. Tuh, yang seperti ini disebut dengan autotomi ya. Hewan yang mempunyai seperti ini namanya autotomi ya. Kemudian ini bunglon, iguana. Nah, ini dia juga punya kebiasaan unik. Ya, ini apa kebiasaannya dia atau keunikannya dia? Iya, dia bisa menyesuaikan diri dengan tempat yang dihinggapi. Contohnya ini, dia hinggap pada sebatang kayu, maka tubuhnya akan berubah menjadi seperti kayu. Nanti dia akan mencelok atau hinggap di tembok yang berwarna hijau, maka tubuhnya akan berwarna hijau. Nah, seperti itu. Kemampuannya seperti ini disebut dengan mimikri ya. Bunglon memiliki sifat mimikri. Ini juga contohnya bunglon. Kalian bisa melihat bunglon di sini nggak? Enggak Bu, daun aja. Itu udah kemampuan kepandaian dari bunglon. Ini adalah bunglon ya, tapi dia mempunyai kemampuan untuk mimikri, untuk menyamakan diri dengan lingkungannya ya, seperti daun jadi dia seperti daun ya. Kemudian iguana mempunyai hampir sama dengan adaptasi yang dimiliki oleh bunglon. Dia bisa merubah dirinya, kemudian dia punya juga keunikan yang seperti ini. Kalian lihat, unik kan? Seperti ini ada kayak orang, ini kalian lihat ya. Ada orang sepertinya ya. Nih. Kemudian dia punya kebiasaan, misalnya dia sedang bertarung ya. Dia sedang bertarung, dia merasa kalah, bagaimana dia merasakan kalau menyerah. Nah, seperti itu. Dia akan memipihkan tubuhnya dan kemudian dia menjatuhkan dirinya, bukan menjatuhkan, dia akan memposisikan dirinya di bawah kayu seperti ini. Jadi dia menggantung posisinya. Itu pertanda bahwa dia menyerah ya. Kerbau. Apa kebiasaannya kerbau? Berendam Bu. Iya, itu memang adaptasi lingkungannya, tingkah lakunya. Kenapa dia berendam? Untuk mengurangi panas badannya ya. Jadi dia berendam di lumpur ya. Ikan paus apa kebiasaannya?
muncul di permukaan, kemudian dia akan menyemburkan air seperti yang menyemburkan air. Itu untuk apa? Padahal dia itu ikan paus, itu kan bernapasnya menggunakan paru-paru, sedangkan dia adalah hidup di laut. Nah, karena dia hidup di laut dan dia menggunakan paru-paru, maka pada suatu saat dia akan menyembul ke air, melepaskan CO2 dan dia akan menghirup oksigen untuk dipergunakan bertahan di dalam air dengan alat-alat yang ada di dalam tubuhnya ya. Nah, itu dia materi kita untuk adaptasi ini. Kalian tetap semangat belajar, jangan pantang menyerah di masa pandemi ini. Mudah-mudahan keadaan